Untuk kesekian kalinya, fraksi PKS DPR RI menerima aspirasi dari Forum Honorer Indonesia atau FHI di ruang pleno fraksi PKS Senayan, Jakarta. Aspirasi dari FHI tersebut berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, masukan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN agar dapat menyelesaikan persoalan pengangkatan honorer K2 secara komprehensif. Kedua, mendorong agar fraksi PKS di daerah dapat meningkatkan kesejahteraan untuk tunjangan para honorer K2. Mohon kiranya supaya fraksi PKS yang ada di DPRD Kabupaten Kota maupun provinsi supaya membackup ini sehingga nanti mengkerucut. Kami juga memahami bahwa memang ada beberapa daerah, saya kasih contoh di Sulawesi Tenggara, saya berkunjungan di salah satu kabupaten di Konali namanya Pak. Di situ 500 jumlah honorernya, APBD-nya udah overload 80%, jadi tidak memungkinkan lagi untuk karena APBD itu terserap oleh belanja pegawai dan saya lihat kondisi jalan memang nggak terbangun. Tetapi permasalahan sekarang kan honorer sudah ada di situ. Nah tentu kan perlu rumusan dan formulasi yang bagus untuk menyelesaikan. Tidak mungkin langsung dipecat gitu loh Pak. Saya rasa mungkin nanti kalau rumusannya tepat, mungkin ada solusi saya rasa, termasuk juga penggunaan APBD yang overload. Ini kan tentu butuh rumusan. Saya kasih analogi misalnya 200.000 kan udah nggak masuk akal seorang guru ya, 200.000, bahkan ada yang 150 Pak. Titi Purwoningsih selaku anggota FHI berharap agar fraksi PKS ikut mendorong adanya revisi Undang-Undang ASN di masa sidang tahun 2016-2017. Menurut Titi, para tenaga honorer kategori 2 yang berjumlah 439.000 orang telah mengabdi kepada negara selama minimal 13 tahun, bahkan ada mencapai 40 tahun dengan kesejahteraan yang sangat minim. Dari Komisi 2 khususnya untuk terus menekankan bahwa di sini adalah kita suatu yang urgent, Pak. Apakah iya menunggu semua mati baru ini selesai? Kan tidak mungkin. Jujur kami sampaikan, Bapak, ini kami sampaikan. Sudah banyak yang berjatuhan. Ini yang perlu Bapak-Bapak perhatikan. Apakah iya menunggu kami semua mati baru ini akan selesai? Itu yang kami maksudkan. Padahal sampai hari ini kami sama sekali kalau dikatakan pengabdian puluhan tahun untuk kelayakan. Gaji bukan gaji kok, 150.000 saya sendiri. Dan 3 bulan sekali kita dibayarkan. Tapi tetap saya survive. Karena apa Pak? Dari sini Pak, mohon maaf, kita pengabdi, kita pengajar anak bangsa. Kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya kita menjerit, kita meronta Pak, 250.000. Tapi kita melihat anak didik, anak bangsa ini, ketika kita biarkan, saya yakin 1 minggu saja seluruh honorer tidak mengajar. Apalagi memasuki menjelang pengisian rapot, UTS ataupun UAS ya, UN, yakin sekali akan sarut marut dan pendidikan akan hancur. Di sisi lain, Hadi Mulyadi menjelaskan, kebijakan pemerintah saat ini adalah memprioritaskan tenaga guru dan kesehatan untuk menjadi CPNS. Hal itu diperkuat dengan adanya data yang menyebutkan bahwa terdapat 753.000 hingga 1 juta guru yang akan pensiun. Sedangkan ada 439.000 tenaga honorer K2 yang seharusnya menilai Adi perlu diangkat menjadi CPNS. Saya juga sudah memverifikasi ya dari beberapa pertemuan sebelumnya juga bahwa memang dari sebagian besar ini adalah guru, dan kebijakan pemerintah memang untuk guru, tenaga guru dan kesehatan itu diprioritaskan, guru dan tenaga kesehatan. Artinya kalau tenaga guru dalam hal ini seperti ibu sekalian seharusnya bisa menjadi prioritas dalam, apalagi dikatakan tadi ada 753.000 yang akan pensiun, sementara hanya 439.000 yang harus diangkat. Ini data yang menarik. Jadi data ini kemarin sudah kita terima juga ya, Bapak sampaikan. Ini akan kita sampaikan secara serius dan kita dihadapkan lagi nih Pak ya. Jadi mau tidak mau juga harus kita sadari bersama. Dihadapkan lagi tentang pelemahan ekonomi global yang berdampak kepada pelemahan ekonomi di Indonesia. Ya semoga ini tidak berlangsung lama, Karena yang jelas dampaknya itu Menteri Keuangan melakukan pemangkasan rata-rata 2 triliun di seluruh provinsi. Ini nanti berdampak lagi tentang kalau untuk yang tadi honor daerah pasti berdampak. Dari Jakarta, Pato, PKS TV melaporkan. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe